Selamat pagi. Semua sehat? Puji Tuhan. Kak Sela sehat? Sehat. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik ya. Kita ketemu lagi pagi hari ini di Jumpa Online. Hari ini tanggal berapa Kak Sela? 6 September 2020. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak hari ini hari apa sih kira-kira? Minggu Kak. Hari Minggu ya. Ya. Adik-adik tahu nggak ada yang spesial di hari ini? Nah, adik-adik bisa lihat kan? Happy birthday. Kira-kira siapa ya yang ulang tahun? Siapa sih Kak Anita? Siapa yo? Di rumah ada yang ulang tahun nggak adik-adik? Ada? Oh, nggak ada ya? Kalau ada, nanti kakak dikasih tahu ya yang ulang tahun hari ini tanggal 6 September. Selain adik-adik di rumah ada yang ulang tahun, ada juga yang berulang tahun. Kita kasih tahu nggak Kak? Mau tahu? Mau tahu? Iya, yang ulang tahun yaitu Pocket PA. Yeay, kita semua berulang tahun hari ini adik-adik. Yang keberapa ya Pocket PA ulang tahunnya? Kelima? Bukan. Ayo, ada yang tahu nggak Pocket PA ulang tahun berapa? Kak Sela tahu Pocket PA ulang tahun berapa? Tahu. Yang di rumah sudah tahu belum? 15? Bukan, masih salah. Yang keberapa PA ulang tahunnya? Lagi berapa? Lagi. Dikit lagi, ayo. 50? Bukan, dikit lagi. Ayo, yang keberapa Kak Sela? 61 tahun. Wow, udah 61 tahun loh. Pocket PA itu berdiri di GPIB se-Indonesia ya. Kalau kita di sini di GPIB Immanuel Kediri. Kan luar biasa ya Kak, pelayanan Pocket PA sampai sekarang sudah berjalan selama 61 tahun. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Nah, adik-adik suka cita hari ini? Ya, suka cita ya, apalagi kita semua merayakan ulang tahun Pocket PA. Nah, adik-adik, kita kakak undang adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri. Ya, berdiri semua ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mas Pocket PA. Sendiri-sendiri nggak apa ya, tetap bercita-cita karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Ya, kita akan memuji Tuhan lagi. Selanjutnya dari mana Kak Sela? Kita nyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di Surga Mengasihiku. Tetap berdiri ya, kita berdiri. Yo.
kita. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar. Yang besar ya, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasihnya padaku. Sekali lagi. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Yuk, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul dalam ibadah online, ibadah minggu pelayanan anak. Bapa, kami berdoa untuk ibadah hari ini Tuhan. Pada ibadah hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, dalam ibadah hari ini juga kami mengucap syukur Tuhan karena pertambahan usia Tokat PA Tuhan yang ke-61 tahun. Kiranya Engkau menyertai Tokat ini Tuhan, dalam segala apapun Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang akan pindah ke Tokat PT. Kiranya Engkau juga menyertai Tuhan dalam segala apapun yang terjadi Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah Tokat PA ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, dan yang Engkau yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mazmur pasal 4 ayat 4-7. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepada-Nya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidakmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kakak Noven, ya? Minggu ini Kak Noven itu rasain kebahagiaan atau kasih Tuhan nggak? Rasain dong Kak Febri. Apa aja kasih Tuhan yang Kak Noven rasain? Yang pertama, Kak Noven masih dikasih Tuhan untuk bernafas. Bernafas, Ya. Febri juga. Yang Yang kedua, kedua, Kak Noven masih bisa bekerja. bekerja. Kalau Kak Febri masih bisa belajar. Adik-adik juga di rumah masih bisa belajar toh. Yang ketiga lagi, Kak Noven juga masih bisa sekolah. wah, masih bisa sekolah walaupun secara online ya Kak Noven Iya. ya. Nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke kampus. Tapi kita bersyukur nih, kita masih bisa ceria. Di rumah masih ketemu dengan orang tua. Semua karena Tuhan baik. Nah, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita menyanyi pujian. Haleluya, haleluya. Oke, gimana Kak cara nyanyinya? Kalau kita nyanyi haleluya, kita duduk. Oke, duduk Seperti Tiap ini. kata haleluya atau haleluya kita duduk. Ya. Oke. Lalu saat kita puji Tuhan, kita berdiri. Oke, kalau katanya puji Tuhan langsung berdiri ya. Berdiri ya. Oke, kita coba. Kita mulai. Oke. Dulu nih Kak Noven. Oke. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya,
mau ngapain habis ini? Mau dengerin firman Tuhan. Oke, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Lydia. Ibu Penatua Lydia. Mari kita siapkan hati, duduk yang tenang. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Terus kita menyanyi dari Kidung Jemaat 57. Oke, Kidung Jemaat 57. Yuk kita buka-buka. Lihat umat. Yesus, lihat umatmu yang mendambakan firman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Yuk kita mau dengar firman dari Penatua Ibu Lydia. Duduk yang tenang, telinganya dipasang. Oke, silakan Ibu Lydia. Adik-adik, kita jumpa kembali ya. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saatnya ya adik-adik mau duduk manis ya untuk mendengar firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya dulu. Mari disiapkan Alkitabnya dulu. Oke. Baik, kalau sudah siap ya dibuka. Ya, kita sama-sama buka Alkitab kita dulu. Ya. Dari 1 Timotius ya. Dari 1 Timotius pasal 1 ya, 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Ya, sudah ketemu? Iya, baik, kalau sudah ketemu ya, biar Alkitab kita terbuka dulu. Ya. Oke, sebelumnya kita berdoa ya. Kita berdoa dulu, minta pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami mau mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami, anak-anak-Mu, berikan kepada kami hikmat, supaya kami bisa mendengar dengan baik dan bisa melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Nah, adik-adik, mari berdiri. Ya, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Ya. Kita mulai ya. Baik, setelah mendengarkan dulu. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian
aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, demikian firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersemangat karena Tuhan memulihkan aku. Nah, adik-adik, hari ini bagaimana perasaan adik-adik? Senang toh? Pastinya senang. Kenapa? Hari ini adalah hari Minggu, hari libur. Ya, tetapi bukan berarti ya, libur tidak ibadah, ya, tetapi tetap beribadah di rumah masing-masing. Mengapa hari ini juga sukacita? Mengapa hari ini adik-adik senang? Ayo, kenapa? Ya, karena hari ini bertepatan dengan di belakang happy birthday, hari ulang tahun LKPA yang keberapa? Tahun ke-61. Benar ya. Nah, adik-adik deg-degan enggak? Adik-adik deg-degan enggak? Hatinya deg-degan enggak? Tadi senang, oke, sekarang deg-degan enggak? Kenapa kok deg-degan? Karena nanti akan dapat hadiah loh, ya, dari kakak-kakak pelayan PA ya. Jangan khawatir, nanti pasti dikasih hadiah. Gitu ya. Tapi sebelum terima hadiah, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar, ya. Coba perhatikan gambar. Ya. Coba lihat gambar, ada salah satu gambar ini seorang pemuda, anak muda yang ganteng. Nah, siapa tahu gambar siapa ini? Ayo, siapa yang tahu ini? Tokoh siapa? Mau tahu? Iya, dia adalah Timotius. Ya, dia adalah Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius ini juga murid kesayangan dari Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus kok sayang sekali dengan Timotius? Walaupun ini masih muda, mengapa kok disayangi sama Rasul Paulus? Ya, karena Timotius ini seorang anak yang rajin, yang patuh, yang hormat, menyayangi sesama, anak yang selalu mendengar nasihat dari orang tua, juga mau mendengar nasihat dari Rasul Paulus. Nah, ini adalah tokoh dari Timotius. Coba perhatikan lagi. Ada gambar berikutnya, ya. Apa saja yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Ada percakapan antara Paulus dengan Timotius, anak rohaninya, anak kesayangan dari Rasul Paulus. Apa yang dipercakapkan? Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Adik-adik mau tahu? Nah, Rasul Paulus menceritakan kisah hidupnya kepada Timotius. Rasul Paulus cerita dulu sekali, ya. Aku ini, Rasul Paulus berkata, aku ini adalah orang yang jahat. Hidupku jahat. Jahatnya dalam bentuk apa? Oh, ternyata Rasul Paulus dulu itu suka menganiaya orang Kristen. Suka menganiaya anak-anak Tuhan. Suka menangkap anak-anak Tuhan kemudian dimasukkan dalam penjara. Suka mengolok-olok anak-anak Tuhan, suka mengolok-olok orang Kristen. Pokoknya Rasul Paulus itu tidak suka dengan orang Kristen. Nah, ini salah satu bentuk aku dulu ini jahat, gitu, katanya Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi ketika Rasul Paulus, ya, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup Paulus berubah.
180 derajat berubah. Hidup Paulus diubah oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Dari orang yang jahat jadi orang yang baik. Dari orang yang berdosa menjadi pengikut Kristus yang setia. Dari orang yang dulu suka nangkepi orang-orang Kristen, suka menghujat, suka mengolok-olok orang Kristen, menjadi baik dengan orang Kristen, menjadi baik dengan sesama. Diubah, ya, kehidupan Paulus diubah oleh Tuhan Yesus. Maka tindakan dari Rasul Paulus setelah dia diubah hidupnya, Rasul Paulus menyampaikan berita sukacita, menyampaikan Injil kepada semua orang. Rasul Paulus menjadi murid Tuhan Yesus. Rasul Paulus menjadi pekabar Injil, pembawa berita sukacita kepada semua bangsa. Ini perubahan sikap hidup dari Rasul Paulus. Nah, adik-adik, ada contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, perhatikan contohnya. Baik, nah ini ada gambar salah satu contoh apa itu yang dilakukan. Nah, adik-adik perhatikan gambar ini atau contoh ini adalah bentuk sikap atau tindakan menurut adik-adik baik apa tidak? Ya, menurut adik-adik ini sikap tindakan yang baik apa tidak? Ya, pasti kalau melihat ini kita akan mengatakan itu tidak baik. Ya, gambar ini sedang menunjukkan ya teman yang sedang diolok-olok. Ya, kalau sekarang ini istilahnya dibully, ya, sedang diolok-olok. Ya. Kita perhatikan lagi. Gambar yang berikutnya, kita coba lihat contoh lagi. Ini juga sama. Contoh tindakan sikap yang tidak baik. Temannya diolok-olok sampai menangis. Ada temannya yang diolok-olok takut sekali. Dan banyak lagi contohnya. Nah, adik-adik perhatikan ya. Pernahkah adik-adik juga suka gangguin teman? Sampai kemudian temannya ketika diganggu nangis. Ayo, siapa ayo ngaku? Ya. Kalau sudah temannya yang diganggu itu nangis, seneng ya? Wah, rasanya seneng banget gitu. Ini tindakan yang tidak diperbolehkan, tidak baik. Ya, tidak boleh. Kalau adik-adik berlaku seperti itu, tadi seperti contohnya Rasul Paulus, berarti ketika Rasul Paulus masih hidup sebagai orang yang jahat. Tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh berarti ketika adik-adik melihat ada temannya yang mengolok-olok, stop. Artinya apa stop? Tidak boleh dilakukan atau dilanjutkan kembali. Stop, tidak boleh mengolok-olok, stop, tidak boleh menghujat teman, stop, tidak boleh mengganggu teman. Ya. Kalau itu dilakukan terus, nanti adik-adik tidak punya teman. Ya. Nggak ada teman yang suka. Ya. Seperti itu. Jadi harus diberhentikan, harus stop, tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Harus dihentikan. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bisa marah. Ya, gitu ya. Nah, kalau sudah stop, tidak boleh dilakukan, kita akan melihat apa yang terjadi. Kalau adik-adik tidak lagi mengolok teman, tidak lagi ganggu teman, ayo, kita akan ada rasa senang, sukacita, ada kebersamaan, ya. Tidak beda-bedakan teman, ya, semuanya sama. Ya, semuanya sama, kita semuanya satu keluarga, kita semuanya satu saudara. Di mata Tuhan, semua manusia adalah makhluk yang disayangi oleh Tuhan. Ya, di mata Tuhan, semua adik-adik ini, semua
semuanya ya yang ada di rumah masing-masing ini semua disayang Tuhan dan semua menjadi satu keluarga di dalam keluarga Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, makanya jangan suka mengolok, jangan suka mengejek, menjelek-jelekan teman. Kalau masih seperti itu nanti tidak ada yang mau berteman dengan adik-adik. Semua akan menjauh. Ya toh? Nah, seperti Paulus tadi diubah, maka harus berubah, tidak lagi boleh mengganggu, mengejek, mengolok-olok teman. Karena sudah diubah untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di hari ulang tahun PA yang ke-61 ini kita bersyukur ya, adik-adik boleh bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan setia menolong, memelihara ya adik-adik, memelihara pelkat PA ini, terutama pelkat PA di GPIB Immanuel Kediri. Mari adik-adik harus hidup rukun, harus hidup bersama, saling mengasihi, saling menyayangi ya. Tidak boleh ada pertengkaran ya. Terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Seperti Timotius tadi, walaupun Timotius masih muda, dia mau mendengarkan nasihat Paulus, kemudian dilakukan dalam hidupnya, dan Timotius diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita juga bersyukur ya, karena ada teman kita, saudara kita, sahabat kita ya, yaitu ada Angel, ada Natali, ada Vino, ada Dian, yang hari ini tepat dengan syukur sukacita ulang tahun PA ini mereka boleh naik kelas ya. Teman-teman kita ini, sahabat-sahabat kita ini naik kelas bagaimana? Dari pelkat PA akan bergabung naik ke tingkat kelas yang baru di pelkat PT gitu ya, di Taruna, karena sahabat teman kita ini sudah masuk di bangku pendidikan sekolah menengah pertama. Selamat ya buat adik-adik berempat, buat Angel, Natali, Vino, dan Rian yang sudah boleh naik kelas ke kelas PT. Terima kasih juga buat kakak-kakak layan di PA yang sudah berkenan mendampingi, membina dengan sepenuh hati buat adik-adik ini. Dan terima kasih juga nantinya buat kakak-kakak layan di PT untuk mohon diterima dengan penuh sukacita. Keempat adik-adik ini dibina terus dalam pelayanan supaya lebih setia, lebih mencintai Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Gitu ya adik-adik ya, firman Tuhan hari ini, dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu di cerita di firman Tuhan yang berikutnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Ya. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dulu ya. Kita akan pujikan sebagai respon firman Tuhan dari pujian Yesus Kristus Sumber Hidup. Nah, saya akan panggilkan Kak Nita untuk membantu saya. Mari Kak. Ya, Kak, ya. Ya, kita nyanyi ya Kak ya. Ya. Yesus Kristus Sumber Hidup. Ya, adik-adik siap ya. Bagai
ya. Mari kita tutup mata kembali. Kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah boleh belajar melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tidak boleh bertindak semena-mena kepada teman-teman kami. Kami tidak boleh mengolok-olok, kami tidak boleh menjelek-jelekkan, bahkan kami tidak boleh mengganggu sampai teman kami menangis ataupun teman kami merasa takut. Ampuni kami ya Tuhan, bila sampai saat ini kami anak-anak-Mu masih belum bisa melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Tuhan terus perbaharui hidup kami, supaya lebih hari hidup kami menjadi lebih baik dan setia kepada Tuhan. Kami berjanji untuk tidak lagi melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memberkati kakak-kakak layan yang ada di PA. Tuhan terus senantiasa akan berikan sukacita dalam pelayanan penuh dengan semangat, dan Tuhan juga terus memberkati dalam setiap kehidupan kakak-kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, dan kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Jadi tadi kita sudah mendengarkan firman ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mengujikan pujian dari KC 152 ya. Nah, kita sama-sama menyanyikannya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya anak-anak. Kita berdoa, nah, kita berdiri, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rasa syukur kami yang kami berikan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan boleh memberkati persembahan kami sehingga boleh kami pergunakan di dalam pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk anak-anak. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita juga mau serah terima teman-teman kita yang dari KPA ke PT yang sekarang sudah kelas 1 SMP. Ya, siapa aja ya teman-teman kita? Kakak sebutkan ya. Ada Angel, Gisela, Maitimu, terus ada Natali, Dwi Putri Fran, ada Rian, Yonatan Manik, dan juga Vino Wiren Kurniawan. Ada 4 teman kita yang akan pindah ke PT ya. Pagi hari ini kita panggil mereka semua ya. Angel, Natali, Rian, dan Vino, silakan masuk. Nah, sini, geser-geser. Oke, ya. Semuanya sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, kita mau menyerahkan teman-teman kita ini dari PA ke PT ya. Kita panggil juga Kak Yusi sebagai Ketua Pelkat PA. Silakan Kak Yusi. Ya. Iya, tempatnya harus ke sini Kak, Oke, ke sini Kak, sebelah saya Kak. Iya, oke, ya. Iya. Nah, Kak Yusi sebagai Ketua Pelkat PA pada pagi hari ini, kita juga panggil perwakilan dari Pelkat
PT ada Kak Kristi. Silakan Kak Kristi. Kak Kristi di mana Kak? Kak? Oh iya. Kelihatan? Geser saya ya. Geser dulu kita. Iya. Kelihatan semua ya. Ya. Oke, inilah dia teman-teman kita yang akan diserah terimakan. Sudah ada perwakilan dari Pelkat PA, dari Pelkat PT, dan juga satu lagi perwakilan dari majelis, yaitu dari PHNJ Ketua 3 Ibu Penatua Lydia. Persilakan Ibu. Dia sudah sebelah mana nih ya Bu? Ya, mepet-mepet ya. Agak mundur kali ya. Agak mundur kali ya. Nah, oke, mohon kalau kita ya. Oke, ya. Ya, selanjutnya kita berikan waktu dan kesempatan pada Kak Isi, mungkin ada yang disampaikan untuk adik-adik lain dari Pelkat PA yang akan pindah ke Pelkat PT. Silakan Kak Isi. Adik-adik semua, ya, kita hari ini selain HUTPA kita akan mengantar teman-teman kita ya yang sudah SMP masuk ke Pelkat PT. Nah, teman-teman kita ini juga sudah mengambil bagian cukup lama bersama-sama dengan kita di PA. Karena itu isi pesan khusus buat kalian yang sudah mau ke PT, tetap rajin dan semangat untuk mengikuti IHMPT ya. Dulu rajin di IHMPA, sekarang harus rajin di IHMPT. Nah ya, untuk itu Kak Isi mau bacakan untuk berita acara ya, yang hari ini ya. Sebentar, kita akan baca berita acara serah terima anggota Pelkat PA menjadi anggota Pelkat PT GPIB Immanuel Kediri. Pada hari ini, Minggu, tanggal 6 September 2020 di GPIB Immanuel Kediri telah dilaksanakan serah terima anggota Pelkat PA yang diwakili oleh pengurus Pelkat PA, saya sendiri Yusi Arifitriani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama kepada Pelkat PT yang diwakili oleh pengurus Pelkat PT yaitu Nyonya Stefani Kristina Sari Bawole, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerima pihak pertama 4 orang anggota Pelkat PA untuk diterima menjadi anggota Pelkat PT. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk menumbuh kembangkan iman dan talenta di dalam melayani Tuhan di tengah dan bersama Pelkat PT. Demikian berita acara serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dengan diketahui oleh Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kediri, Penatua Lydia Sugiarto. Nah, jadi kita akan menyerahkan teman-teman kita ke PT dengan melepas selempang Pelkat PA-nya ya. Silakan kasih. Selamat bergabung di PT. Tetap semangat. Selamat Kak. Silakan Kak Kristi, wakilan dari Pelkat PT, memasangkan simbolis ya, simbolis perjalanan adik-adik kita dari PAKPT. Ya, adik-adik, saya dari perwakilan Persekutuan Taruna. Sebagai tanda diterimanya dari teman-teman kalian, ada Angel, Natalie, Vino, dan Rian masuk ke
Pelkat Persekutuan Taruna, Kak Titi akan memasangkan selendang ini kepada teman-teman kalian. Oke, sudah resmi nih ya. Oh belum, berita acaranya belum ditanda tangan, belum resmi, sebentar lagi resminya ya. Tapi sudah disematkan selendangnya, ada tulisannya Pelkat PT ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Penatua Lydia yang akan disampaikan? Sudah cukup? Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Kak Yusi, Kak Kristi, kemudian Bu Penatua Lydia untuk menandatangani berita acara. Ya, terima kasih Kak Yusi, Kak Kristi, dan Bu Penatua Lydia. Sudah ditandatangani ya, sudah sah ya menjadi PKPT. Kok tegang kayaknya? Senang gak masuk PKPT? Atau mau di PA terus? Enggak ya. Oke, selamat datang di Pelkat PT ya. Terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan dalam ibadah Pelkat saat ini. Mari semua berdiri. Ya, kita akan mengangkat pujian Yesus mengiringkan dagu. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya. Ya, gitu ya. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita ulangi sekali lagi. Yesus menginginkan dagu bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Adik-adik, angkatlah hati dan arahkan pikiran kita kepada Tuhan, serta terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami, pelayan dan pengurus Pelkat PA mengucapkan Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61.
Tuhan Yesus memberkati.